Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Silvi atas kesempatannya. Pada teman-teman semua, kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan mengenai nilon. Next. Sebelumnya perkenalkan, ini nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Akmal Marif Al-Ansori, dengan NIM 211420006. Kemudian Yusuf Guritno dengan NIM 211420040. Rofina Sanyakit dengan NIM 211420038 dan Afifa Jerina dengan NIM 211420055. Next. Untuk slide pertama yaitu pengertian nilon akan dijelaskan oleh Rofina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa itu nilon? Nilon adalah bahan sintesis plastik yang terdiri dari polimides dengan beban molekuler yang tinggi dan sering diproduksi dalam bentuk fiber atau serat. Next. Baik, untuk slide ini akan saya jelaskan. Jadi untuk nilon sendiri ada beberapa macam dan macam-macam ini terdiri dari bahannya dan juga monomer yang menyusunnya itu berbeda-beda juga. Misal dari nilon 6 itu ada caprolactam, nilon 6,6 ada adipic acid dan hexamethylene diamin, nilon 610 ada spasic acid, hexamethylene diamin, dan seterusnya. Eh, Perbedaan penyusunan ini juga akan berpengaruh terhadap karakteristik-karakteristik dari masing-masing nilon. Semisal, dan nilon 6,6 di mana terdiri dari 6 atom karbon dan asam adipat itu memiliki karakteristik yang tahan dengan sinar matahari, titik lembut dan yang tinggi. Tapi dalam sisi lain, nilon 6 memiliki karakteristik yang berbeda lagi, misal mudah untuk diwarnai, ketahanan benturan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, dari nilon ini terdapat beberapa jenis yang memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Next. Baik, ini adalah skema umum mengenai pembentukan nilon 6,6. Merupakan nilon yang paling umum diproduksi dan paling umum digunakan untuk masing-masing bahan, semisal hexamethylene diamin, adipic acid, air ataupun acetic acid sendiri terdapat eh, skema penyusunannya sendiri. Nanti akan kami jelaskan mengenai skema penyusunan bahan-bahan ini, tapi secara umum bahan-bahan ini akan dimasukkan kepada autoclave reactor, polymerizing autoclave reactor, agar dilakukan proses polimerisasi dan dimasukkan kepada evaporator. Kemudian hasilnya akan dimasukkan kepada autoclave melting, di mana akan dibuat molten nilon. Jadi nilon yang sudah meleleh akan dilanjutkan ke fiber making atau pembuatan serat-serat nilon. Next. Untuk proses pertama yaitu proses pembuatan adipatik asam akan dijelaskan oleh Robin. Baik, terima kasih. Uh, asam adip asam adipat komersial terbuat dari benzen. Benzen secara katalitik hidrogenasi menjadi sikloheksana oleh nikel ranei sebagai katalis pada suhu dari 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius di bawah tekanan hidrogen 3 sampai 4 MPa. Reaksi terjadi dalam reaktor tangki yang diaduk. Sikloheksana kemudian dioksidasi menjadi campuran sikloheksanol dan sikloheksanon oleh kobalt naftenat sebagai katalis pada suhu 145 derajat Celcius sampai 175 derajat Celcius
dan pada tekanan 0,8 sampai 1 MPa dalam atom lingkup. Baik sikloheksanol maupun sikloheksanon kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi adipik. Nah, kemudian asam dengan adanya tembaga dan amonium metavandet sebagai katalis dalam adanya asam nitrat, oksidasi dilakukan dalam reaktor tangki yang diaduk di suhu 60 sampai 80 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer. Untuk waktu reaksi sekitar 5 sampai 7 menit. Produk asam adipat kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan uap distilasi menjadi adiabatik asam murni. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan heksametilen diamin. Heksametilen diamin ini diperoleh dari asam adipat dalam 2 tahap. Dalam first tahap, asam adipat diubah menjadi adiponitril dengan bereaksi dengan gas amonia di hadapan katalis, boron fosfat, dan pada suhu sekitar 340 derajat Celcius dalam reaktor temperatur tidur fixed. Produk adiprotilen kemudian dikatalitik hidrogenasi menjadi diakmetilen diamin oleh katalis kobalt pada suhu 100 sampai 135 derajat Celcius dan pada tekanan hidrogen 60 sampai 65 MPa dalam fixed reaktor tempat tidur. Next. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, kemudian adalah mengenai pembuatan dari basic acid. Nah, di mana pembuatannya adalah berawal dari minyak jarak yang ini diproduksi secara komersil, yang kemudian eh, masuk ke dalam reaktor yang bersuhu sekitar 250 derajat. Nah, di di sini minyak jarak tadi disaponifikasi dengan larutan kaustik pada saat di reaktor yang bersuhu 250 derajat ini. Nah, di dalam reaktor ini juga minyak jarak ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi asam asam ris asam risinelik dan juga gliserin. Nah, di mana asam risonelet ini dipisahkan dari gliserin dan selanjutnya dipanaskan dalam reaktor yang terpisah sehingga menghasilkan asam sebasik. Nah, kemudian untuk proses pembuatan amino androgenik acid ini adalah bagannya, alur prosesnya juga, dan di sini juga sama kayak tadi diproduksi dengan bahan dari minyak jarak, di mana pertama-tama ini minyak jarak diestrifikasi dulu oleh metanol menjadi produk metal ester dari asam resinolat. Kemudian diikuti dengan proses pirolisis juga dengan suhu sekitar 500 derajat Celcius. Kemudian ini campuran produk heptil dan juga ester dari asam androgenik
dan juga heptadiheid dan dihidrolisis menjadi dari produk asam andoklinik tadi, kemudian melalui proses hidrolisis dari produk asam ini, kemudian dibrominasi oleh asam hibromik. Nah, dari proses ini kemudian menjadi asam bromoandikonik. Nah, kemudian dilakukan treating amonia sehingga menghasilkan asam 11 amino andikonik, yakni NH2, CH2, 10, COOH. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Abba Syarina akan menjelaskan tentang caprolactam. Next. Nah, di sini kita lihat sendiri ya. Jadi caprolactam itu terbentuk dari benzena dengan struktur kimia C6H6, kemudian diubah menjadi sikloheksana dengan struktur kimia C6H12, kemudian diubah menjadi sikloheksanol dengan rumus kimia CH2 5 kali CHOH dan sikloheksanon. Kemudian sikloheksanol ini dengan proses dehidrogenasi katalitik menggunakan katalitik dari seng itu dengan temperatur 400 derajat Celcius dan tekanan 1 atm diubah atau dihasilkan menjadi sikloheksanon. Selanjutnya dengan stirrer batch reaktor dengan suhu 18-25 derajat Celcius dan penambahan dari katalis hidroksilamin sulfat dengan struktur kimia NH2OH 2 kali H2SO4 terbentuklah sikloheksanon oksin dengan struktur kimia C6H10NOH. Kemudian di treating dipisahkan zat atau senyawa yang tidak diinginkan dengan penambahan sulfur trioksida dan juga asam sulfat menghasilkan caprolactam dengan struktur kimia CH2 5 kali CONH. Next. Oh ya, sebelumnya untuk di caprolactam yang tadi itu merupakan proses penataan ulang Beckmann dengan suhu 140 sampai dengan 150 derajat Celcius. Oke. Ini lanjut yang kedua yaitu laurolactam atau dodesilactam. Next. Nah, di sini itu kalau yang laurolactam ini terbuat dari butadian. Butadian ini dengan struktur kimia C4H6, kemudian di katalitik dehidrogenasi menggunakan stirrer tank reaktor dengan penambahan katalis Ziegler yaitu titanium tetraklorida dan didistilasi menghasilkan siklooctadien, vinyl sikloheksan, polibutadien dan juga 1, oh ya maaf ini typo ya, 1,5,9 siklododekatrien. Ya gitu ya. Kemudian di dehidrogenasi katalitik menghasilkan di autoclave stirrer tank reaktor dengan penambahan katalis nikel pada suhu operasi yaitu 200 derajat Celcius dan tekanan hidrogen 1,4 megapascal. Kemudian di oksidasi menghasilkan siklododekan dengan struktur kimia CH2 12 kali. Kemudian dilanjutkan masuk ke dalam jaket stirrer tank reaktor dengan suhu operasi 150 derajat Celcius dan penambahan asam borat. Next, kemudian menjadi setelah didistilasi ya, didistilasi menjadi siklododekanol dengan struktur kimia CH2 11 kali OH dan siklododekanon CH2 10O. Kemudian yang siklododekanol
didehidrogenasi pada suhu 200 derajat Celcius menghasilkan siklodekanon dengan penambahan tembaga alumina, kemudian dihidroksilamin H2S-nya dan dioksidasi pada suhu 100 derajat Celcius menghasilkan siklododekanon oksim dengan struktur kimia CH2 10 kali NOH dan dikonversi menjadi pirolis laurolactam amonium sulfat dan konsentrat sulfurik asid. Nah, ini penataan ulang Batman terjadi selama pembentukan laurolactam ini. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah kelebihan dari nilon ini sendiri. Jadi, nilon ini memiliki kelebihan dari segi fisiknya, yaitu secara terkena ringan, elastis, dan kuat, tahan air panas, tidak mudah berubah wujud, sehingga sering digunakan dalam berbagai macam hal. Namun, namun selain kelebihan, nilon juga terkenal memiliki berbagai kelemahan. Next. Kelemahan dari nilon sendiri adalah kurangnya daur ulang, mudah terdegradasi sinar ultraviolet, ataupun warna dapat berubah jika terlalu lama terkena sinar matahari. Hal yang menyebabkan kekurangan ataupun kelebihan dari nilon adalah sifat polimernya itu sendiri. Sebagai contoh, apabila panjang polimernya itu semakin panjang, maka kekuatan dan titik lelehnya semakin tinggi. Apabila selain panjang rantai polimer juga dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Sebagai contoh, semakin besar gaya molekulnya, maka polimer akan lebih kuat dan sulit untuk meleleh. Selain itu, percabangan dari polimernya dan ikatan silang antar rantai polimernya juga menjadi penyebab kelebihan ataupun kekurangan dari nilon itu sendiri. Next. Baik, kurang lebih itulah presentasi nilon dari kelompok kami, kelompok 6B. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.